Halo majikan, kita ketemu lagi di Horror Tober ya. Buat yang pada suka cerita-cerita horor tapi baru mampir ke channel ini, langsung buruan klik tombol subscribe di bawah. Karena Babu lihat-lihat nih masih banyak yang nanyain jam tayangnya tuh kapan sih sebenarnya? Ya kalau ditanya begitu, Babu sendiri juga kagak tahu jawabannya ya. Karena jam tayangannya itu mengikuti takdir yang maha kuasa, alias ya udahlah se-uploadnya aja. Makanya selain klik tombol subscribe juga diklik tuh tombol loncengnya buat dinyalain notifikasi. Misalkan kalau takdir sudah menyatakan ada video baru, niscaya kalian akan mendapatkan notifikasi. Sama jangan lupa juga tandain di kalender kalian nih besok tanggal kembar tuh 10-10 yang pastinya bakal banyak diskonan di Shopee. Ya pokoknya kalau di Shopee udah tanggal kembar itu macam kayak apa ya? Tanggal keramat, ritual sakral buat kita check outin dah tuh barang-barang belanjaan kita ya. Karena dijamin potongan diskonnya gede-gede banget majikan. Lebih gede dari tanggal gajian. Kalau tanggal kembar tuh pokoknya mantul. Nah salah satu barang yang menurut Babu nih harus banget di check out besok di tanggal 10-10 atau nanti malam juga udah ada promonya kayaknya nih. Itu adalah parfum dari Holy Grails. Ini tuh yang T-Series gengs. Lihat nih, Babu udah pakai tuh sampai segini nih. Tuh, karena memang ini enak banget wanginya tuh wangi es jasmine tea. Jadi teh-teh melati gitu yang aduh, enak banget, bener-bener kayak wangi teh melati yang manis, menenangkan. Yang mana ini jadinya tuh cocok dipakai di segala acara, mau pagi, malam. Ini tuh tipe-tipe wangi yang aman, orang-orang semua pasti suka gitu loh, gengs. Dan ini tuh Extrait the Parfum ya. Kalau Extrait ini udah tata tinggi parfum pastinya itu. Kalau ketahanan, keawetan kagak usah ditanya kalau Extrait. Udah jaminan awet sama radius keciumnya tuh jauh. By the way, parfum dari teh seriesnya Holy Grails ini sebenarnya ada wangi yang lain yang koktail nih, Babu juga punya, sama yang bobati. Jadi wangi-wangi minuman boba begitu, ada susu-susu manisnya. Cuman kita kagak mau bohong-bohong, maksudnya yang paling favorit dan paling laris bestseller itu ya yang ini jasmine tea. Dan belakangan ini juga Babu lagi pakai ini terus tuh, makanya sampai berkurang. Sampai-sampai ini memang sempat sold out kemarin, gengs. Ya siapa sih habisnya nggak suka wangi teh-teh manis yang enak begini? Nah mumpung sekarang lagi restock nih, dan lagi ada promo 10-10 yang harganya pasti ambiar. Ini tuh pokoknya harganya 40 mili ya. Kalau kalian cek tuh harganya 80 ribuan, udah langsung ambil aja. Soalnya lagi-lagi tuh ini Extrait the Parfum, bukannya you the parfum atau you the toilet kayak begitu. Enggak, tapi Extrait, gengs, ini tuh di atas semua itu. Merek lain nih, parfum-parfum lokal yang kalau ngeluarin Extrait aja tuh rata-rata harganya di atas 150 ribuan. Cuma Holy Grails ini emang kadang agak-agak kalau ngeluarin harga. Nggak mungkin fail kalau kalian pilih yang jasmine tea ini. Karena ya, lagi-lagi siapa sih yang nggak suka wangi teh melati yang kalau kita tiap hari kan ke restoran mau minum apa mas? Es teh manis ya mbak, begitu. Karena kan selain murah emang nyegerin ya. Kalau kalian kagak percaya gitu sama omongan Mbak Bula, gampang hari gini nyari taunya mah. Apalagi kalau kalian belanjanya di Shopee gitu. Tinggal baca aja udah reviewnya. Kalau jelek mah pasti bintang 1. Nih tuh bintang 5 semua. Suka banget wangi jasmine tea ini. Tuh CO gara-gara Babu sering endorse sama karena bagus, enak. Beli keracunan Hirotada karena beneran wanginya seenak itu. Beneran pada bintang 5 semua majikan. Kalau kagak enak pasti udah pada mencak-mencak, marah-marah begitu. Ini apa nih, wangi apa nih begitu kan. Tapi reviewnya bagus. Jadi mumpung lah promo 10-10, check out, beli dulu aja nih, kunci nih harganya mumpung murah gitu buat stok. Kalau besok-besok kagak 10-10 takutnya harganya nggak semurah itu. Pokoknya nggak bakal rugi deh, sekalian check out ini. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi box ya. Langsung semangat lagi nih, kita uangnya nempel banget. Yaudah langsung aja kita membacakan kiriman cerita hari ini dari Irfan tentang keluarga dari ibunya yang katanya mengalami sebuah kejadian naas majikan. Jadi ceritanya ini tuh terjadi tahun 1965. Yang mana waktu itu ibunya Irfan yang bernama Ati itu diminta tinggal di sebuah kampung yang terjadi sebuah wabah mengerikan karena ikan lele. By the way, setelah ini kita izin ya sama yang nama ibunya Irfan ini dengan sebutan Ati. Karena memang ada tokoh ibunya Ati sendiri gitu, atau neneknya Irfan berarti ya. Yang biar kagak kebalik-balik gitu, biar kita ngerti gitu. Biar kita ngerti daripada bingung. Dan cerita ini juga sebenarnya POV dari bibinya Ivan atau adik dari neneknya bernama Bisum. Tuh kan pusing kan lu? Dan Ati ini tuh 5 bersaudara, dimana Ati yang paling kecil atau anak terakhir. Nah Bisum ini merupakan adik dari ibunya Ati, dimana Bisum tidak punya anak. Dan karena ibunya Ati ini udah punya 5 anak ya, termasuk si Ati anak paling kecil, terus jarak dari masing-masing anak juga berkali
pendekatan. Ya namanya juga zaman dulu, orang desa tuh tiap tahun melahirkan terus tuh kalau kata Bu Ati. Jadi akhirnya Ati ini diasuh oleh Bisum. Dibilang dikasih nggak juga, karena rumahnya Bisum ini juga masih satu desa, gengs, di situ-situ aja. Desanya ini tuh di daerah inisial T, Jawa Timur. Dan setiap hari ibunya Ati sendiri nengokin Ati tuh yang masih bayi yang dirawat sama Bisum, jadi nggak bener-bener dilepas gitu aja. Ya semua hal ini juga karena Bisum yang memang pengen ngerawat Ati daripada dia ngerawat anak orang lain kan, perkara tidak punya anak, mendingan ya ponakan sendiri gitu jatuhnya. Yaudah pokoknya Ati ini dirawat dan dibesarkan oleh Bisum, dan suaminya Bisum ini namanya Paman Ole. Biar kalian nggak bingung nih, dari tadi kita ngomongin gimana sih istilahnya, kita jabarin aja ya orang-orang dalam cerita ini ya. Ada ibu dan bapaknya Ati yang kita panggil dengan ibu dan bapak ya. Tapi akhirnya Ati ini kan dikasih dan dirawat sama Paman Ole dan Bisum yang merupakan adiknya ibu tuh si Bisum, karena mereka berdua nggak punya anak. Sementara Ati ini sebenarnya punya 4 kakak. Dan setelah dewasa, Ati ini punya anak namanya Irfan tuh si pengirim cerita. Oke, paham ya? Semoga jelas ya majikan ya. Mohon maaf tadi babu belibet. Nah, suatu hari ibunya Ati nih tiba-tiba menitipkan semua anaknya tuh 4 anak ke Bisum. Karena katanya di rumah nih bapaknya Ati sakit. Kulitnya kayak busikan gitu, gengs, gatel banget. Yang takutnya hal itu menular, jadi anak-anak di rumah tuh langsung diungsikan semuanya ke rumahnya Bisum. Nah, kenapa sih bapak bisa sampai sakit begitu? Ini kita flashback dulu ya, gengs ya. Karena usut punya usut, ternyata sebelumnya si bapak ini pergi ke sebuah telaga bersama beberapa warga desa lainnya untuk mancing mania mantap. Dan waktu itu si bapak ini berhasil mendapatkan sebuah ikan lele yang gede banget, bener-bener gede dan berat. Bentukannya kayak lele biasa, cuma warnanya hitam pekat dan besar banget katanya. Beratnya aja sampai puluhan kilo. Nah, tapi yang membuat orang-orang pada kaget katanya mata lelenya itu sempat bisa ngedip-ngedip. Macam kayak mata genitnya mana begitu. Masalahnya katanya ikan lele itu kagak bisa ngedip seharusnya, gengs. Beneran loh, babu ini sebenarnya nggak tahu sama sekali. Bukannya ikan bisa ngedip-ngedip aja ya? Kalau Mas Koki atau Koi itu kan kayak ngedip-ngedip gitu. Kok matanya kita lihat-lihat, emang lele kagak bisa? Coba makanya teman-teman nih yang pada suka makan pecel lele gitu, komen di bawah. Apa iya lele kagak bisa ngedip? Jujur babu kagak tahu gitu. Apa kagak perih itu matanya kalau nggak ngedip terus ya di dalam air? Nah, pokoknya setelah mendapati ikan lele yang bisa ngedip itu, orang-orang ini langsung beranggapan kalau itu tuh bukan lele sembarangan, alias ikan jadi-jadian, bilangnya begitu. Dan waktu itu bapak udah sempat disuruh kayak lepasin aja udah lelenya ke dalam air lagi. Tapi sama bapak malah dibawa pulang gitu, perkara ikan itu mungkin dianggap ikan sakti kan, namanya ikan jadi-jadian, nanti bisa membawa rezeki segala macam. Ditangkapnya aja susah, masa dilepasin begitu aja? Rugi dong. Ya udah akhirnya sama bapak tuh dibawa pulang ya. Yang kebetulan di rumah si bapak memang punya kolam lele, guys. Nggak gede sih, kolam bikin sendiri di belakang rumah. Orang zaman dulu di sana memang rata-rata punya kolam lele tuh. Terus atasnya dibuat kandang ayam. Ya nanti kalau ayamnya betelek gitu, udah jatuh di bawah gitu, dimakan sama lelenya. Emang begitu konsep modelan zaman dulu. Di rumah nenek kita dulu juga begitu. Tapi ternyata niat hati membawa pulang lele tersebut untuk mendapatkan rezeki ya, si bapak ini malah sakit demam. Dirinya berasa panas, katanya nih kulitnya mulai kayak muncul lentingan-lentingan kayak cacar air gitu, tapi kecil-kecil. Lagi-lagi pada zaman itu, ini kan juga di desa ya, tidak tahu itu penyakit apa. Yang kalau sekarang dipikir-pikir ya, maksudnya pas si Irfan yang ngirim cerita, bisa jadi sebenarnya itu kan cacar atau herpes kulit gitu ya. Dan penyakit seperti itu memang jatuhnya sih nular. Namun kita balik lagi, ini ceritanya kan di tahun 1960-an dan masih cukup minim informasi. Namanya di desa dikiranya itu penyakit bawaan dari ikan siluman. Orang-orang pada mikirnya begitu. Jadinya semua orang nih warga kagak ada yang berani deket-deket ke rumahnya bapak sama ibu karena takut ketular penyakit tersebut juga. Perkara akhirnya si ibu emang kayak ketularan, gengs. Kulitnya juga muncul tuh timbul lentingan-lentingan, tapi kalau ibu nih nggak merasa demam kayak bapak ya, jadi kayak biduran aja gitu loh. Makanya dari situ si ibu nitipin anak-anaknya semua ke Bisum, takut juga pada ketularan. Sementara ya udah ibu yang dengan keadaan seperti itu ngerawat bapak yang sakit nih di rumah nih. Nah dari situ warga ini kan udah banyak yang menyuruh untuk mengembalikan ikan tersebut ke telaga lagi, mengingat lah bapak ini jadi sakit, ibunya juga udah mulai biduran tuh. Cuma masalahnya kagak ada yang berani megang ikan lele tersebut. Lagi-lagi nih warga semua takut sama ikan jadi-jadian tersebut. Yang kalau begitu ceritanya berarti yang harus mengembalikan ikannya ini kan si bapak sendiri. Sementara kondisi bapak lagi sakit begitu tidak memungkinkan. Nah nggak lama dari situ, tahu-tahu warga mencium bau bangke yang sangat menyengat banget. Bener-bener baunya dahsyat. Ya takut ibu sama bapak ini kenapa-kenapa karena beberapa hari tuh nggak kelihatan keluar rumah. Jangan-jangan meninggal di dalam. Nah Bisum sebagai adiknya ibu ya memberanikan diri lah buat ngecek. Dan ternyata
ibu sama bapak masih hidup, tapi kondisinya bapak memang makin parah dilihat-lihat. Cuma kalau ibu, lentingan-lentingan di tubuhnya itu udah mulai kering, gengs. Jadi udah nggak ngerasain yang gimana-gimana banget sebetulnya. Nah, bau bangkai yang menyengat tadi itu ternyata berasal dari area belakang rumah, di mana ayam-ayam yang dipelihara yang kandangnya tuh di atas kolam lele, itu pada mati semua, gengs. Makanya bau bangkai. Sementara ibu yang kondisinya masih begitu ya, dan masih lagi ngurus bapak tuh kewalahan segala macam, bingung harus buanginnya gimana. Akhirnya Bisum sama Paman Oleh yang bantuin tuh buat bakar itu ayam-ayam semuanya. Kenapa dibakar? Karena ya takutnya kan ayam-ayam ini kena penyakit atau apa gitu, yang kalau di kampung sana memang cara menghilanginya dibakar aja, jangan dikubur. Namun anggapan ayam-ayam tersebut pada mati lagi-lagi dikaitkan dengan lele siluman yang ada di bawahnya itu di kolam lele. Dan memang waktu Bisum sama Paman Oleh lagi bersihin kandang ayamnya buat ngeluarin semua ayam-ayam yang mati itu, mereka mendengar nih ada suara dari bawah kandang. Menteri wae, giliran adikmu sing bakal mati. Yang mana di bawah kandang itu kan kolam lele, gengs. Dan di belakang rumah kagak ada siapa-siapa lagi selain mereka. Lah terus tadi yang ngomong siapa? Sementara menurut ibu yang cerita ke Bisum sama Paman Oleh, si bapak ini tuh terus-terusan merasa dehidrasi, kayak kepanasan terus minta air mulu. Ya gara-gara bolak-balik minta minum terus begitu ya, sampai-sampai badannya bapak ini memang terlihat kayak kembung, perutnya buncit, gengs. Gara-gara ya minum air tiap menit digelonggongin gimana sih? Ya cuma kan perut itu pasti ada batasnya, yang nggak kuat juga nerima air sebanyak itu. Jadi nanti dia muntah lagi, tapi muntahannya air doang. Namun habis itu ya bapak ngerasa panas lagi dan gelonggongin air lagi. Nah anehnya kalau orang banyak minum air itu kan sebenarnya kulitnya akan lebih moist, lebih lembab, lebih glowing begitu ya. Tapi ini enggak, gengs. Bukannya sehat ya habis banyak minum air begitu, tapi si bapak ini kulitnya malah makin kering, makin busik, makin besisik. Ya padahal kan setiap orang itu sebenarnya dianjurkan minum 2 liter air, makanya kita selalu bawa beginian ya. Nah karena ini aneh banget gitu ya hal-hal yang terjadi, ibu sampai minta tolong Bisum nih sama Paman Oleh juga untuk dicarikanlah orang pintar. Tapi waktu itu memang Bisum sama Paman Oleh nggak tahu ya, nggak punya info mengenai orang-orang pintar-pinteran. Di kampungnya juga kagak ada. Namun demi niat hati membantu, akhirnya ya si Paman Oleh lah yang pergi dari desa tuh untuk mencari tahu lah, nyari-nyari orang pintar. Tapi pas Paman Oleh lagi pergi nih, lagi nyari itu orang pintarnya, tahu-tahu satu desa geger. Karena si ibu nih teriak-teriak minta tolong perkara bapak ditemukan tenggelam di kolam lele. Ini aneh banget sih majikan. Kolam lele itu kan cetek ya. Ini kolam buatan yang nggak gede, gengs, dari batu bata aja gitu, disemen seadanya, terus di atasnya kandang ayam. Nah pagi-pagi ibu bilang pas dia bangun tuh dia nggak ngeliat ada bapak di kamar. Padahal kan hari-hari sebelumnya bapak cuma bisa tiduran doang perkara sakit. Namun memang di saat itu ibu katanya sempet kayak antara mimpi atau enggak ya, karena pas lagi tidur nih bapak itu kepanasan minta air terus. Yang dari kemarin-kemarin kan memang begitu, makanya kan gelonggongin air terus. Cuma posisinya waktu itu si ibu masih tidur kan nih. Nah paginya dilihat kok bapak udah nggak ada di kamar, dicari kemana-mana nggak ada. Dan entah kenapa mungkin feelingnya ibu ini udah nggak enak. Bener aja terlihat si bapak posisinya udah telungkup di dalam kolam lele. Makanya ibu ini teriak-teriak minta tolong karena dia tuh nggak bisa ngangkat bapak sendirian, nggak kuat. Selain berat, kondisinya bapak ini kan juga penuh air kayak orang digelonggongin. Namun mirisnya waktu itu warga nih nggak ada yang berani, jadi nggak ada yang nolongin perkara di kolam itu kan masih ada si lele siluman. Bisum yang ada di situ akhirnya ikut bantuin ibu tuh dengan susah payah mereka berdua aja tuh menarik bapak keluar dari kolam lele. Ya kalau Paman Oleh kan posisinya lagi masih pergi tuh nyari orang pintar, nggak ada di desa. Dan di saat itu juga ternyata pas dicek bapak dinyatakan telah meninggal. Jadi pas sudah keluar dari kolam lele tuh warga baru deh pada bantuin sampai proses penguburannya. Karena bapak ya udah keluar dari kolam lele tersebut, baru mau pada pegang. Namun di situ ibu seperti apa ya, merasa marah kepada warga. Ya entah cuma pemikirannya atau gimana sih ya. Ibu ini beranggapan kalau saja pas tadi dia teriak-teriak minta tolong gitu kan kepada warga, minta tolong bantuin untuk menarik bapak. Pas awal banget sih bapak ditemukan, mungkin bisa saja nih bapak masih bisa diselamatkan. Meskipun kalau menurut Bisum sendiri sih kayaknya sih impossible. Maksudnya ya kan dia juga tuh akhirnya bantuin narik bapak. Itu kondisinya memang sudah nggak ada, gengs. Memang kayak udah meninggal beberapa jam yang lalu. Cuma ya mungkin ibu nih masih denial atau memang marah aja ke warga perkara perlakuan sebelum-sebelumnya nih, perlakuan warga yang bener-bener mengucilkan gitu kan, nggak mau deket-deket, cuma nyuruh ngebuang lele siluman itu tapi pada nggak mau megang, nggak bantuin apapun lah, cuma ngomong doang istilahnya. Ya pokoknya setelah bapak meninggal nih, akhirnya anak-anak ibu yang sempat dititipin ke Bisum tadi dibalikin lagi ke rumah dirawat sama ibu sendiri, kecuali ya Ati yang masih tetap dirawat sama Bisum ya. Cuma sebenarnya ada sedikit kejadian aneh yang menimpa Bisum sendiri. Jadi waktu dia bantuin narik bapak dari kolam itu, dirinya kan gimana pun juga megang bapak dan banyak terkena air dari
kolam tersebut sampai ikutan basah kan. Nah setelah itu sempat Bisum nih merasa satu badannya ini gatal-gatal dan panas. Sampai-sampai Bisum nih udah mandi gitu kan, tapi rasa gatal dan panasnya itu tuh nggak hilang-hilang. Ya Bisum pun udah mulai ketakutan nih kalau dia ketularan penyakit si bapak ini perkara sempat bersinggungan langsung. Karena air mandi nggak bisa menghilangkan rasa gatal dan panas itu, Bisum itu akhirnya mencoba buat mengambil wudhu dan melakukan sholat hajat, gengs. Untuk meminta kesembuhan dan terhindar dari hal-hal yang buruk lah. Yang setelah sholat itu, ternyata bener rasa gatal dan panasnya tuh berangsur hilang dalam semalam aja. Tapi di malamnya itu pas Bisum tidur, dia bermimpi. Dimana dia tenggelam dan sampai kayak susah nafas, gengs. Dan di situ dia tiba-tiba melihat kayak ular yang besar banget berwarna hitam, berenang dan langsung membuka mulutnya kayak mau memakan Bisum. Seketika itu juga, Bisum langsung terbangun ngos-ngosan kayak bener-bener orang susah napas habis tenggelam gimana sih. Dan Bisum tuh inget-inget lagi tentang mimpinya itu. Kayaknya sosok ular yang dilihatnya dalam mimpi itu sebenarnya bukan bener-bener kayak ular deh. Melainkan kayak lele hitam yang sangat besar banget sampai meliuk-liuk, makanya dilihat kayak ular. Ya mimpi yang aneh dan menyeramkan itu diceritain lah ke Paman Oleh suaminya. Yang mana akhirnya mereka berdua ini sepakat untuk ya udahlah kalau kagak ada warga yang berani, kita aja yang ngelepasin ikannya balik itu ke telaga. Tapi ternyata pas mereka ke rumah ibu nih, si ibu bilang kalau lelenya memang sudah ibu lepas nih semalam ke telaga. Oh dengar begitu si Bisum ini cukup lega. Jadinya menganggap mungkin mimpinya semalam tuh memang hanya sekedar mimpi, bukan suatu petunjuk ataupun hal-hal yang lain lah. Tapi kok setelahnya malah ada sebuah malapetaka yang lebih besar menimpa desa. Karena banyak warga desa yang mengalami sakit sama seperti bapak. Jadi kulit orang-orang tuh pada muncul lentingan-lentingan dan mereka merasa gatal sama panas. Nah karena yang sakit ini tuh banyak banget ya, hampir satu warga desa. Makanya hal ini tuh sampai dapat perhatian oleh pemerintah daerah yang akhirnya mengirimkan tenaga medis untuk membantu orang-orang di desa sana. Cuma ternyata tenaga medis pada saat itu juga masih kebingungan untuk mengobati orang-orang ini karena penyakitnya tergolong baru. Alhasil para tenaga medis yang datang itu kayak semacam ngambilin sampel-sampel dari para orang yang sakit ini aja untuk dicari tahu tuh obatnya apa. Jatuhnya ini memang kayak pandemi yang terjadi di desa itu, gengs. Dan kebetulan memang di daerah Jawa pada khususnya ya tahun segitu sedang maraknya ada wabah penyakit cacar. Jadi sekitaran tahun 1963 sampai 1967-an lah ya, itu lagi tinggi-tingginya orang kena cacar dan pengobatannya masih belum legit. Ya warga desa yang pada sakit sebenarnya udah ditangani tuh sama para petugas medis dengan ya penanganan pertama lah, tapi keadaannya ya nggak kunjung membaik. Makanya pihak medis yang dikirim ke sana juga pada kebingungan dan akhirnya ya udah ngambilin sampel-sampelnya dulu karena dirasa mungkin ini ada virus jenis lain yang berkembang gitu loh. Namanya kan virus bisa bermutasi ya. Soalnya kalau cacar itu kan gejalanya memang melenting-lenting, merasa gatal atau mungkin panas. Namun yang dialami sama warga ini tuh persis kayak bapak ya, sampai merasa dehidrasi terus, kehausan minta air. Alhasil perut mereka nih, semua orang nih yang pada sakit jadi pada buncit, minumin air terus gitu, terus muntahnya juga muntah air. Nah, walaupun petugas medis yang datang pada saat itu jatuhnya tetap ya pasti menganggap hal ini adalah pandemi karena virus, wabah segala macam, tapi warga ini tetap cerita kalau semua yang terjadi ini perkara awalnya ada orang tuh nangkep lele jadi-jadian dan akibatnya satu desa seperti ini. Maksudnya ya yang diomongin si bapak nih yang nangkep lele bukannya dilepasin dan berujung bala untuk satu desa. Ya awalnya hal itu pasti tidak dipercayai sama pihak medis yang pada datang. Tapi setelahnya ada kejadian yang bikin semua orang pada shock total. Dimana warga yang pada sakit nih tahu-tahu terjun ke sumur yang ada di rumah mereka. Jadi rata-rata rumah di sana kan ada sumur di belakangnya ya buat sumber air. Nah itu tahu-tahu banyak orang nyemplung aja gitu masuk ke sana dan berujung ya meninggal. Ya menurut anggota keluarganya sendiri ya memang sebelumnya ini mereka yang pada nyebur ke sumur tuh mengeluh apa kepanasan, minta air terus segala macam. Tahu-tahu lari aja gitu belum nyebur ke sumur. Jadi misalkan kalau ada satu rumah nih ada 4 anggota keluarga yang sakit, ya mereka semua tuh 4-4-nya nyemplung ke sumur. Jadi di dalam sumur tuh sampai tumpuk-tumpukan kondisinya. Lah ngeri banget ya. Atau beberapa juga ada yang larinya ke telaga dan nyebur ke sana. Pokoknya pada nyari air, gengs, semacam kayak ikan yang megap-megap gitu kalau hidupnya di daratan. Harus ada air. Akibatnya pada saat itu banyak warga yang meninggal secara massal jatuhnya. Jadilah ya kewalahan juga lah untuk mengubur mereka semua. Jangankan ngubur, untuk mengevakuasi orang-orang yang pada masuk ke dalam sumur itu aja susah, gengs, karena sebanyak itu. Apalagi pada numpuk-numpuk tuh. Alhasil, banyak yang dikuburnya udah di dalam sumur aja, alias sumurnya yang ditutup menjadi kuburan.
Karena hal ini tentunya banyak orang yang jadi takut sekaligus marah juga. Apalagi nih orang-orang yang pada kehilangan anggota keluarganya seperti itu. Karena titik awalnya kan warga mempercayai semua ini terjadi karena si lele siluman yang dibawa ke desa. Langsung lah pada berbondong-bondong tuh warga ke rumah ibu untuk mengambil lele itu. Bukan untuk dikembalikan tapi mau dipotong, mau dihabisi. Namanya juga warga marah gitu ya. Mereka langsung terobos aja ke belakang rumah tuh ke kolam lele. Dan karena di dalamnya lelenya nggak cuma satu ya, ada puluhan kan memang melihara lele. Semuanya dipotongin geng sama warga yang pada marah. Pokoknya dihabisin lah semuanya lele itu tuh, dipotongin dengan brutal. Yang terlihatnya mah jadinya serem banget meskipun cuman lele ya sebenarnya. Tapi kan suaranya muncrat-muncrat kemana-mana saking banyaknya. Ya orang-orang lagi pada emosi kayak kesetanan. Dan setelah semuanya udah selesai, para warga kan ngeliatin lele-lele yang udah pada mati nih. Tapi kok dirasa ini semua lele ukurannya pada normal. Sedangkan waktu bapak nangkap si lele siluman ini kan ukurannya gede banget, banyak yang ngeliat. Ditanya dong ke ibu, mana lele silumannya ini, ada nggak di antara lele-lele yang udah kita potong? Nah ibu baru menjawab, udah saya kembalikan ke telaga. Sebelumnya kan ibu sebenarnya juga udah bilang tuh, udah balikin lelenya ke telaga, tapi cuma ke Bisum doang sama Paman Oleh ya. Warga nggak ada yang tahu. Nah masalahnya warga nih merasa nggak pernah ngeliat si ibu nih bawa lele itu ke telaga. Karena kan ukuran lelenya cukup berat, besar gitu. Masa kamu kuat bawa sendiri, kayak nggak mungkin deh gimana bawanya. Ya cuma ibu tetap bersikeras kalau ya akhirnya memang saya bawa sendirian malam-malam tuh balikin ke telaga setelah suami saya tiada. Cuma karena nggak ada saksi mata, jadinya nggak ada yang percaya sama omongan ibu. Nah di situ beberapa orang nih jadi kayak teringat, ke-trigger gitu loh. Jadi yang pada punya anggota keluarga yang sakit dan akhirnya meninggal itu semuanya ternyata ritmenya sama, gengs. Di depan rumah mereka mendapatkan kayak semacam kiriman besek makanan yang dibungkus pakai daun pandan gitu loh zaman dulu. Yang pas dibuka isinya nasi sama ikan suwir. Nah biasanya memang di desa sana kalau ada besek begitu, itu tuh semacam kiriman ada yang selamatan lah. Jadi nggak ada pikiran aneh-aneh pada zaman itu. Ya warga yang menerima makanan tersebut di depan rumah diambil dan dimakan. Ya porsinya sih sebenarnya hanya untuk satu orang doang ya. Jadi dalam satu rumah tuh biasanya makan ya si bapaknya atau ibunya atau anaknya doang. Tapi ada juga memang satu rumah yang mungkin dimakan bareng-bareng sekeluarga. Pokoknya pas dikonfirmasi sama orang-orang yang kedapatan keluarganya ini sakit, semua ceritanya sama begitu. Rata-rata memang mereka mendapatkan kiriman makanan tuh di depan rumah, pas dibuka isinya nasi sama ikan suwir, terus dimakan sama salah satu anggota keluarganya. Habis itu sakit dan meninggal. Dari situ langsung pada mikir tuh semuanya, karena lauknya adalah ikan suwir, jangan-jangan lele siluman itu udah dimasak sama ibu. Dimana lelenya itu yang nggak pernah dibalikin ke telaga, melainkan dimasak dan disebar ke warga tuh untuk dimakan, perkara si ibu ini mungkin ya dendam ya sama perlakuan warga sebelumnya tuh ke bapak. Dan warga yang beranggapan seperti itu langsung geram, gengs, dan tanpa pikir panjang menghakimi ibu di situ. Jadi ibu nih dihabisi langsung sama warga, gengs. Parah banget ya. Dan setelahnya anak-anak ibu itu semuanya dirawat sama Bisum sama Paman Oleh lah. Ibu bapaknya udah nggak ada. Namun ternyata wabahnya nggak lantas berhenti. Karena setelahnya Paman Oleh yang menderita penyakit aneh tersebut. Cuma dari situ ada sebuah hal yang sangat mengejutkan. Karena akhirnya Paman Oleh sempat minta maaf ke Bisum atas kematian ibu yang disebabkan oleh kemarahan warga kan. Yang mana sebenarnya orang yang memberikan nasi isi ikan suwir ke warga itu adalah Paman Oleh sendiri. Dan yang membunuh ikan siluman itu juga Paman Oleh. Jadi pas Bisum sama Paman Oleh mau ngambil ikan silumannya untuk dibalikin ke telaga, itu kan kata ibu sudah dibalikin sendiri sama dia kan malam-malam. Ternyata emang bener udah dibalikin sama ibu. Tapi habis itu Paman Oleh diam-diam ke telaga dan mencari ikan siluman itu lagi dan berhasil menangkapnya. Setelahnya, dia menghabis ikan tersebut dan dijadikan makanan untuk disebar ke para warga. Untuk apa? Karena Paman Oleh selama ini ternyata sakit hati sama warga, gengs, yang pada suka ngatain dia mandul perkara kagak punya anak. Apa yang ngurusin anak orang, maksudnya hati. Makanya Paman Oleh niatnya memang mau membuat nih orang-orang yang pada ngatain dia itu kena penyakit dari ikan tersebut. Namun dia tidak menyangka kalau warga malah marah dan menuduh ibu sampai langsung menghakiminya pada saat itu. Ya penyakit yang Paman Oleh derita ini tuh sama kayak bapak dan para warga segala macam karena dia nangkep sampai ngebunuh ikan itu ya. Jadi nggak bisa diobati sama obat apapun sampai ada satu saat si Paman Oleh ini tahu-tahu berlari ke telaga dan menyeburkan diri tuh sambil teriak kayak panas-panas mencari air. Makanya setelah itu telaga di sana nggak pernah dikunjungi orang lagi dalam waktu yang sangat lama. Nggak ada orang yang berani mancing-mancing tuh di sana, mau itu ngelihat ada ikan beneran atau nggak ada yang mau ngambil. Sampai-sampai kalaupun warga memancing di tempat lain ya bukan di telaga itu dan mendapatkan ikan yang dirasa aneh ataupun tidak wajar, itu pasti langsung dilepaskan. So itu majikan cerita tentang ikan lele yang dibilang ikan siluman. Ya sampai sekarang nggak ada yang tahu juga ya dengan pasti ini maksudnya. Apakah penyakit yang diderita warga itu beneran perkara ikan yang dipercaya adalah ikan jari-jarian, atau
ada penjelasan medisnya. Karena ya di sisi lain kebetulan memang di sekitaran tahun itu Indonesia nih, khususnya di Pulau Jawa sendiri, lagi terkena wabah cacar yang cukup masif lah. Macam awal-awal pandemi COVID. Yang jelas setelahnya si Bisum lah yang merawat semua anak-anaknya ibu tuh sendirian. Jadi mendadak punya 5 anak Bisumnya. Sampai akhirnya Bu Ati ini besar dan menikah terus melahirkan Irfan. Ih, jadi takut gitu ya kalau ngeliat ada lele ngedip gitu ya. Coba majikan makanya komen di bawah, pernah nggak ngeliat lele ngedip? Ya udah, thank you Irfan ya untuk ceritanya ya. Terima kasih juga majikan udah pada nontonin. Jangan lupa klik subscribe buat yang belum, dan kalau udah terima kasih banyak, klik tombol like-nya sama notifikasinya. Sama kalau mau join majikan VIP bisa klik link yang ada di bawah. Pokoknya link di bawah nanti Babu taruh, ada link buat pembelian parfum Holy Grails nih ya. Jangan lupa dicek out tanggal 10/10. Sama ada di bawahnya nanti tuh link buat join majikan VIP. Pokoknya cuma 9.900 per bulan untuk bisa nonton video-video teman cerita yang horornya mah pedes-pedes. Sebenarnya di cerita hari ini tuh banyak tuh bagian pedesnya, tapi kebetulan kita sensor aja lah kalau di TC reguler ya. Ini terpaksa memang kita cut udah bilang juga ke Irfan. Makanya kalau di channel VIP itu peruntukannya untuk teman cerita dengan cerita-cerita yang kagak ada dipotong-potong lah pokoknya. Terima kasih semuanya yang udah pernah nonton ya pokoknya ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ketemu. Sampai jumpa ketemu lagi di teman cerita selanjutnya. Dadah. Janganlah takut, ceritakan padaku.